Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat imam. Tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW menjadi panutan kita semua, sebagai panutan kita semua. Perkenalkan, saya Irmayani dari Prodi Administrasi Publik kelas F. Adapun kesimpulan dari 6 materi AIK, Al-Islam dan kemuhammadiyaan, yaitu 1. Akhlak, 2. Akhlak dalam keluarga, 3. Akhlak sosial, 4. Muamalah, 5. Islam dan persoalan hidup dan kerja, 6. Islam dan masalah harta dan jabatan. Adapun akhlak adalah buah dari keimanan dan keistiqomahan seseorang dalam menjalankan ibadah. Akhlak individual adalah sifat seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani maupun rohani. Akhlak sosial adalah sifat sesama manusia yang dikategorikan sikap pribadi. Akhlak terhadap lingkungan yaitu memanfaatkan dan menjaga alam dan seluruh isinya. Akhlak berbangsa dan bernegara yaitu mengembangkan kekuasaan dan dengan adil. Contohnya itu pemimpin. Macam-macam akhlak, yaitu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, terdiri atas taat kepada perintahnya, tawakal, memiliki rasa tanggung jawab, ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertaubat kepadanya. Akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, taat, membaca salawat dan salam, mencintai keluarganya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Perbedaan akhlak, etika dan moral. Etika bertolak ukur pada akal, pikiran atau rasio. Akhlak berada pada tataran aplikatif dari suatu tindakan manusia dan bersifat umum, namun lebih mengacu pada barometer ajaran agama. Moral tolak ukur adalah norma-norma yang berlaku pada masyarakat. 2. Akhlak dalam keluarga. Keluarga secara umum adalah kelompok sosial yang mendasar dalam masyarakat yang umumnya terdiri dari 1 atau 2 orang tua dan anak. Orang-orang yang bergabung dalam satu keluarga ini umumnya memiliki komitmen jangka lain dan sebagai besar tinggal dan satu atap bersama-sama. Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seseorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada. Peran keluarga dalam Islam antara lain: menanamkan ajaran Islam, memberikan rasa tenang, menjaga dari siksa api neraka, menjaga kemuliaan dan wibawa manusia, melanjutkan keturunan dan memperoleh keberkahan. 3. Akhlak sosial. Pandangan Islam dalam kehidupan sosial. Kehidupan sosial menurut Islam bukan semata-mata merupakan teori saja, sebagaimana yang terdapat dalam agama-agama kuno, juga bukan didasarkan atas belas kasihan atau ibadah hati, sebagaimana yang terdapat dalam aliran-aliran atau mazhab sosialisme di masa kebangkitannya di era Eropa.
di Eropa sebelum Marxisme. Tetapi kehidupan sosial menurut Islam adalah berupa amalan yang nyata yang disertakan pula dengan adanya syariat yang harus dipatuhi oleh segenap umat manusia. Adapun ciri dan karakteristik akhlak, yaitu sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dapat dijadikan sebagai ukuran keimanan dan kesalehan seseorang. Yaitu adapun ruang lingkup akhlak terdiri atas dua, yaitu akhlak muamalah, yaitu terpuji, dan akhlak mahsumah, yaitu tercela. Akhlak digolongkan dalam 3 bagian, yaitu 1. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, 2. Akhlak kepada makhluknya, 3. Akhlak kepada lingkungan. Toleransi intern dan antara umat beragama. Toleransi lahir setelah manusia memahami arti perbedaan. Toleransi yang dalam bahasa Inggris disebut toleransi memiliki arti kesabaran atau kelapangan dada. Toleransi akan menghasilkan kehidupan masyarakat rukun. Istilah rukun berasal dari bahasa Arab. Rukun berarti besar. Rukun berarti dasar. Sedangkan menurut kata sifat, rukun berarti damai, sehingga kerukunan umat beragama berarti berdampingan dengan suasana damai walaupun berbeda keyakinan atau berbeda agama. 4. Muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan agama manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariah tersebut dan terdiri dari hak dan kewajiban. Ruang lingkup muamalah terdiri atas muamalah adabiyah. Muamalah adabiyah adalah muamalah yang berkait dengan bagaimana cara tukar-menukar benda ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia. Muamalah abadiyah mengatur tentang batas-batasan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia terhadap benda yang berkaitan dengan adab dan akhlak, seperti kejujuran, kesopanan, menghargai sesama, saling meridhoi, dengki, dendam, penipuan, dan lain-lainnya. Muamalah madiyah. Muamalah madiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan objek muamalah atau bendanya. Muamalah madiyah menetapkan aturan secara syarah terkait dengan objek bendanya. Adapun prinsip umum bermuamalah ada 4, yaitu 1. Hukum asal dalam muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali pada dalil yang mengharamkannya. 2. Muamalah di dalam prinsip akurat atas dasar pertimbangan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat dan menghindarkan mudarat dalam masyarakat. 3. Pelaksanaan muamalah didasarkan dengan tujuan memelihara nilai keseimbangan bagi kehidupan yang antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. 4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. 5. Islam dalam persoalan hidup dan kerja. Hakikat hidup dan kerja. Bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerjakan seluruh aset, pikiran, zikirnya untuk
mengkualitasasikan atau menempatkan arti diri sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menetapkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik. Atau dengan kata lain dapat juga kita katakan bahwa yang hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya. Rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Bekerja bagi seorang muslim adalah dalam rangka mendapatkan rezeki yang halal dan memberikan manfaat yang besar-besarnya bagi masyarakat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang artinya, apabila salat telah ditunaikan maka bertabarakanlah kamu di muka bumi dan carilah karuniaan Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Akhlak dalam bekerja. Bekerja adalah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dan di dalamnya tersebut dia berupa dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keharusan profesionalisme dalam bekerja. Di dalam bekerja seseorang dianjurkan untuk bekerja secara profesional dan terampil dan dapat menghasilkan kualitas kerja yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sikap profesionalisme ini digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Insyirah yang artinya katakanlah masing-masing bekerja menurut bantuan Tuhan lebih mengetahui orang yang mendapatkan jalan yang lebih baik. Yang terakhir, Islam dan masalah harta dan jabatan. Harta dan jabatan sebagai amalan dan karunia Allah. Dalam Al-Quran, bahwa harta adalah keluasan hidup. Pada Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46 dan surah An-Nisa ayat 14 dijelaskan bahwa kebutuhan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak atau keturunan. Maka kebutuhan manusia terhadap harta adalah kebutuhan yang mendasar. Hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah karena harta dan jabatan tersebut di dalam bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban mencari harta. Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. Sikap terhadap harta dan jabatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka sesungguhnya engkau untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amanat salin dan amat bodoh. Penyalahgunaan harta dan jabatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di jalan Allah. Hubungannya dengan itu, maka harta dan jabatan hendaknya digunakan bahwa digunakan di jalan Allah, yakni dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, dari Abu Hurairah berkata,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah pahala amalnya kecuali dari 3 hal, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah yang mengalir, dan anak soleh yang mendoakan untuk kebaikannya. Cukup dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.